PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2003 dengan nomor peserta 20107166850. Pada hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi listrik dinamis pada kelas 9B di SMP Kosgoro, Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Wow. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan dan barokah dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Sebelum mulai belajar apa mereka kita tidak membacakan yang masing-masing doa mulai. Sudah selesai. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Pak, Hadir semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya hadir terus ya. Karena hadirnya kalian di sekolah itu akan menentukan ilmu yang kalian dapatkan. Beda dengan di rumah ataupun meskipun belajar di rumah, tapi kalau di sekolah itu dapat ilmunya berbeda dan bersosialisasi dengan teman. Baik. Lanjut. Oke ya. Ini benar. Apresiasi dan apresiasi. Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Masih ingat ya? Oke, nah di sini ini ada gambar apa nih? Instalasi listrik. Tuh, ini namanya instalasi listrik. Jadi kalau kalian lihat di gedung paling bawah di pojok yang ada kotaknya, isinya begini. Ini adalah untuk mengatur aliran listrik di lantai 1, 2, dan 3. Jadi nanti kalau mungkin di bawah ada kalau dituliskan lantai 1, ini mati semua. Tapi misalkan pengen nyalanya lantai 4 aja, jadi yang lain dimatikan. Ini namanya instalasi listrik. Jadi kalian kalau belajar tentang listrik nanti bisa mengatur ini. Jadi kalau lebih lanjutnya, kita kalau belajar listrik kita akan menjadi konsultan listrik. Jadi bisa mengatur pencahayaan, kemudian mengatur gedung dan listrik dan segala macam ya. Ini adalah instalasi listrik. Kemudian, nah ini ya, listrik dinamis. Jadi hari ini kita belajar listrik dinamis, rangkaian seri dan paralel. Nah ini ada tujuan nih. Tujuan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, setelah mempelajari materi rangkaian listrik, peserta didik mempraktikkan dengan cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, setelah memahami konsep rangkaian listrik, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus dan hambatan pada suatu rangkaian listrik dengan penuh tanggung jawab. Jadi dua tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian ini ada model, metode, dan penilaian yang digunakan. Jadi ini hari ini kita menggunakan model problem based learning, disebut dengan PBL ya. Jadi oriented dengan permasalahan. Ada oriented pada masalah, mobilisasi peserta didik, membimbing, kemudian mengembangkan atau mengambil presentasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini ada metodenya, ada diskusi, tanya jawab, praktik, dan presentasi. Nah, penilaian yang Bapak ambil ada 3. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Baik, selanjutnya ini perhatikan. Ini ada gambar. Ini gambarnya permasalahan ini. Ada permasalahan di masyarakat mengenai lampu penerangan jalan, di mana lampu penerangan tersebut hanya dapat dinyalakan oleh orang yang di dalam rumah yang dekat dengan jalan tersebut. Suatu ketika orang yang biasa menyalakan lampu tersebut pergi keluar kota sehingga lampu padam. Dari permasalahan tersebut, pertanyaan apa yang muncul pada diri kalian? Nah, siapa yang mau jawab? Kira-kira ini kan
ada lorong nih, jalan ya. Kemudian mau yang ini. Oke, sudah buat kelompok? Sekarang Bapak akan bagikan LKPD dan layout-nya ya. Coba. Nah, sebelum dikerjakan kita saksikan dulu video di YouTube ya. Nah ini cara membuat rangkaian tadi, satu saklar, satu lampu, dua saklar, atau bisa satu mesin dua saklar seperti Samyo ya, pompa air udaranya ya. Kemudian sambil dikerjakan sambil dicoba dirangkai ya. Kalau sudah silakan dicobakan ya. Nah ini dirangkai, silakan. Ini atas dan bawah. Ini kan sudah sampai non. Dan yang ini yang satu lagi. Nah ini itu dimasukkan. Sok. Oke, kalau ini ya. Oh, sudah, nanti tinggal disambungkan. Ini sudah. Nah, ini masukkan ke yang lampu ini. Pelan, sedih. Jadi cek dinyalakan apa bisa apa enggak. Kalau bisa dicoba apakah sama mesinnya apa yang berbeda. Enggak, ini kan tegangan listriknya kecil. Nah ini soalnya. Nah yang ini tadi. Satu lagi ini sambutan ini. Yang sana sudah bisa nyala? Nyala. Coba dicek. Jadi yang ini? Iya. Salah. Oke, good. Kelompok. Ya.
di penerim. Ya? Gitu ya? Sebelah Pak. Baterainya habis nih kayak Wah, ya. Nah, coba nyari matiin dan ini, nah, matiin dan ini. Nah, ini nyalain. Kali ini sih. Oke, good, berhasil ya. Oke, yang lain sambil dikerjakan LKP-nya, ya. Kemudian kalau sudah ini yang kedua itu menganalisis hubungan kuat arus dan hambatan, yaitu menggunakan ini red quadrant ya. Nah ini kalian nanti temannya dikirim, ini tinggal merangkai susunan ya yang tadi. Tinggal caranya ini diambil saja, ini kawat ya, kemudian ada baterai ya. Tinggal ditarik saja ya. Membuat rangkaian listrik, kemudian ini ada saklarnya ya. Ini kan terang ya, nah seperti ini ya. Nah nanti untuk mengukur kuat arus saya menggunakan ini, saya menggunakan voltmeter sama apa nih? Meter ya. Ini misalnya ini ya. Ini voltmeternya benar ya ini. Ini 9 volt baterainya ya. Lihat ya. Kemudian hambatan yang misalkan ini dimasukkan ke dalam ini. Nah ini tahu kan tuh hambatannya 0,90 ampere. Silakan teman tadi dikirim ke temannya yang pet ya. Nah, kirim coba ini. Nah, coba disusun. Dah. Oke. Yang kelompok ini sudah. Coba dibuka. Nah ini. Udah disub, nah gitu. Kemudian ini pakai saklarnya, jangan lupa. Oke. Pakai ininya nih, milimeternya. Oke, bisa lah ya menentunya ya. Ini gimana ini? Nah, yang ini. Oh, ada atas. Nah, ini langsung. Oke, ya. Nanti tinggal dirangkai. Nah, ini tinggal di. Nah, oke ya. Jadi tinggal ini ada. Ini ya. Oke, sip. Jadi kalian silakan isi ya. Oke. Silakan dilanjutkan pencarian informasinya, datanya. Itu udah masukin dulu. Oh,
untuk mengukur yang itu ya, hasil itu. Dicatat, kalian sudah mengerjakan KPD-nya dan sudah mempraktikkan. Sekarang saatnya adalah mempresentasikan setiap kelompok. Untuk kelompok pertama dulu, silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan nanti kelompok yang lain itu memberikan pertanyaan ya, jadi yang mungkin di belakang bertanya mengenai hasil dari kerja kelompok satu. Silakan untuk kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari satu lampu bersekitar. Sebelumnya perkenalkan saya Nina Fitriania, saya Sobri Mustafa, saya Nisa Sakana, saya Aura Budi. Jadi di kesimpulan yang kita dapat dari rangkaian tadi adalah dari permasalahan di atas maka dapat diselesaikan dengan membuat rangkaian listrik satu lampu dua sekat yang dapat menghidupkan atau mematikan dan membuat arus dengan hambatan, yaitu semakin kecil hambatan maka kuat arus semakin besar dan sebaliknya. Coba dipraktikkan hasil kerja dan orang melakukan ya. Oke, ini merah tapi karena baterainya mungkin mau habis jadi cahayanya kurang keluar. Tapi berarti ya, oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ada yang ditanyakan untuk kelompok satu, silakan. Mengenai percobaannya. Kenapa bisa menyala? Nah, itu kenapa bisa menyala katanya? Karena terjadi rangkaian listrik yang makanya Ya, karena ada aliran terputus seperti ini ya. Jadi kalau terbuka itu artinya aliran listriknya terputus. Tapi kalau tertutup itu nyambung sehingga tandanya aliran listrik menyambung itu karena lampunya menyala. Itu. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok satu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan menggunakan dua sampah. Sebelumnya perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya Vanessa Putri. Saya Kevin Maika. Saya dapat beberapa senda. Saya Rizky Aldansa dari Sudara. Jadi di sini tuh dapat disimpulkan dari permasalahan yang kita dapat dari pertanyaan yang ada di depan tadi, apa dapat diselesaikan dengan membuat rangkaian listrik satu lampu dengan dua saklar yang dapat menghidupkan atau mematikan lampu dari arah yang berbeda. Coba dipraktekkan. Oke, ya berhasil ya percobaannya. Oke. Jadi, oke ada yang tanyakan? Menggunakan rangkaian Rangkaian listrik apa kan? listrik Ya, saya. Rangkaian menggunakan rangkaian listrik seri. Oke, good. Oke, silakan untuk duduk kembali untuk kelompok 2 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata tadi dari kelompok yang tampil semua, ternyata yang paling menyempurnakan kesempurnaan itu kelompok 1 ya. Karena dia jawabannya hampir lengkap dengan ada
sudah mempresentasikan semuanya luar biasa ya. Jadi sekarang mengevaluasi nih hasil dari kerja kelompok kalian. Apakah perjawabannya berhasil semua? Berhasil ya. Kemudian jadi kesimpulannya ya dari perjanjian tadi, dari permasalahan tadi, lampu yang ada di luar, kemudian yang satu nyalanya di dalam, ternyata bisa diselesaikan menggunakan satu lampu dua sampah. Kemudian tadi kuat arus dan hambatan, jadi semakin besar hambatan maka kuat arus semakin kecil. Kalau kuat arus semakin kecil, hambatannya semakin besar. Terima kasih. Nah sekarang kalian Bapak akan memberikan ini dulu ya, kesimpulan ya, kesimpulan dari seluruh materi hari ini. Jadi tadi belajar bagaimana menggunakan rangkaian seri dan paralel ya. Jadi kalau seri itu kan satu arah ini ya, tapi kalau paralel kan banyak, ada cabangnya, itu paralel. Kalau seri ini, kemudian kenapa lampu itu bisa nyala? Karena ada aliran listrik yang tertutup. Tapi kalau terbuka itu artinya rangkaian terputus. Kemudian tadi kesimpulan yang terakhir itu semakin besar hambatan maka kuat arus semakin kecil. Kalau kuat arus semakin besar, hambatan semakin kecil. Breaking dulu biar semangat ya. Ya oke. Yang mudah-mudahnya dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Oke. Oke, sebelumnya kalian kerjakan dulu tes formatif. Nanti linknya sudah Bapak kirim ya. Kerjakan tes formatifnya. Oke. Stop dulu aja. Sudah dikirim? Nah, silakan dibuka. Sudah? Mana? Nah, silakan dikerjakan. Sudah terbuka ini? Hanya 5 soal, silakan dikerjakan. Siap. Baik. Jadi tunggu dulu. Ini lah. Sudah itu? Oke. Lanjut. Nah. Ini sudah juga. Gampang kan? Sudah? Sudah ya? Sudah, tinggal kirim. Oke, Bapak akan cek
nilainya di Google Form ya. Siapa nih kira-kira yang dapat nilai 100 ya? Ini terlihat nih ada nih. Nilainya ya. Ya. Ini ada nilai indra ya. Jarak pusingnya ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Baik, sudah kalian menggunakan tes formatif, sekarang refleksi ya. Bapak akan bertanya, apakah hal baru apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Cara membuat rangkaian. Oke. Tantangan apa nih yang kalian menganggap sulit dalam percobaan tersebut? Menyambungkan kabelnya. Ada lagi yang lain? Tentang putus ya. Seharusnya itu kan menggunakan selektif ya, diterapkan. Tapi kalau nanti dalam kehidupan sehari-hari kalau kita pakai yang ada span gitu ya, yang kecil, kemudian yang selektif yang besar gitu ya. Kemudian gimana perasaannya hari ini? Seru tidak belajar? Seru. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Jadi belajar IPA itu sebenarnya harus dengan memecahkan masalah. Jadi di nanti suatu saat pembelajaran itu identik dengan memecahkan masalah, dia terjun, dipraktekkan, jadi bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang daya listrik. Jadi apa sih daya listrik itu? Daya listrik nanti kita akan belajar bagaimana cara mengetahui berapa sih bayaran listrik kita setiap bulan, berapa lampu yang kita gunakan di rumah, televisi, kemudian wattnya. Itu kita akan dapat menghitung jumlah pembayaran setiap bulan. Jadi di rumah kalian pelajari materi tentang daya listrik. Pesan Bapak hari ini, kalian jangan berhenti belajar dan belajar ya. Lebih baik bersusah payah sekarang daripada bersusah nanti di akhir tua gitu ya. Itu pesan Bapak. Jadi jangan patah semangat dalam belajar, sering masuk sekolah ya, jangan alasan sedikit-sedikit masuk sakit gitu ya. Tetap semangat untuk belajar untuk menggapai masa depan. Apalagi kalian ini kelas 9 nih, sebentar lagi kan mau lulus, tetap semangat belajar, jangan sering udah masuk ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini biar tambah berkah dan barokah ilmunya, silakan untuk dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, angka baiknya baca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.